lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua selama menjalankan aktivitasnya. Semoga keadaannya baik-baik saja, sehat, tanpa ada sakit tertentu seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sebuah platform pembelajaran di mana menggunakan metode multimedia interaktif yang di sini memanfaatkan metode game seperti itu. Jadi nantinya platform pembelajaran ini bisa digunakan untuk seorang guru ataupun seorang siswa, juga bisa digunakan untuk keluarga seperti itu, untuk membantu pembelajaran ataupun untuk sebagai hiburan seperti itu. Jadi platform pembelajaran yang akan kita pelajari merupakan platform berbasis website, di mana kita bisa mengaksesnya melalui kahoot.it. Jadi nama platform pembelajarannya itu berupa kahoot.it seperti itu. Kemudian kahoot.it ini merupakan sebuah halaman website yang dia menampilkan gamenya atau menampilkan permainannya seperti itu. Kemudian di kahoot.it ini, di dalam platform Kahoot ini kita juga bisa membuat game sendiri ataupun pertanyaan-pertanyaan sendiri yang nantinya itu bisa kita sebarkan di dalam keluarga kita ataupun di dalam kelas-kelas kita seperti itu. Baik antara teman dengan teman, misal aku mempunyai pertanyaan baru untuk disebarkan ke temanku, aku bikin di dalam Kahoot, kemudian nanti kita menyebarkannya ke teman-teman kita seperti itu, ataupun dari guru ke siswanya untuk menunjang pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat permainan tersebut, kita menuju website yang lain yang bernama createkahoot.it. Dua platform ini, yang pertama kahoot.it, dia berfungsi untuk menjalankan gamenya bagi pengguna game. Kemudian untuk createkahoot.it ini dia berfungsi untuk membuat permainan atau tanya jawab dari si Kahoot itu sendiri. Kemudian kita akan coba melihat bagaimana sih tampilan dari website Kahoot ini. Oke. Nah, seperti ini website kahoot.it, di mana dia memanfaatkan pin. Jadi untuk bermain game ini kita memerlukan pin yang kita ketahui dari si pembuat permainan ini. Jadi nanti sistemnya pin yang diberikan oleh si pembuat permainan kita masukkan di dalam sini, kemudian nanti kita masuk ke permainannya seperti itu. Oke. Kemudian sistem pin ini bisa kita gunakan juga untuk disebarluaskan ke ke siswa ataupun ke teman-teman kita ataupun ke keluarga kita. Makanya nanti pinnya itu beda-beda atau masing-masing, sehingga kita bisa memilih siapa aja yang bisa kita inginkan untuk bermain dan siapa aja yang nggak bisa, tergantung kita membagikan pinnya ke siapa aja. Dan yang kedua,
website createkahoot.it. Tampilan websitenya seperti ini. Seperti ini, createkahoot.it. Kita harus login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam createkahoot.it ini. Jadi yang diperlukan kita membuat email, ataupun teman-teman pasti sudah punya email. Nah, seperti ini kahoot.com. Jadi nanti untuk membuatnya kita menuju ke createkahoot.it. Nah, untuk menuju untuk membuat tersebut kita memerlukan pendaftaran terlebih dahulu di kahoot.com, kemudian sign up. Nanti dia akan langsung menuju ke kahoot.it. Di sini ada 4 pilihan tipe akun kita. Yang pertama ada teacher, kemudian yang kedua student, kemudian ada personal, kemudian ada profesional, seperti itu. Jadi ini tergantung tipe akun yang kita inginkan. Kita ingin sebagai seorang guru, seorang murid, personal, atau profesional. Misal kita ingin memilih akun tipe sebagai student, seperti itu. Dan kita masukkan data-data kita. Ini. Kemudian kita masukkan username kita. Nah, di sini sandinya sebisa mungkin untuk lebih dari 6 karakter itu. Kemudian setelah itu baru kita masukkan email kita untuk mendaftar. Seperti ini. Kemudian setelah kita masuk, kita akan melihat tampilan awal dari halaman createkahoot.it ini, di mana di sini ada logo Kahoot yang dia merupakan home dari Kahoot, kemudian ada Discover. Discover ini berisi tentang berita-berita. Dan yang selanjutnya ada Kahoot. Kahoot ini di sini halaman web berisi game-game atau media-media pembelajaran yang sudah kita bikin. Ini nanti akan tersimpan di sini. Dan ada game favorit, game yang dikirim dengan saya, misal dari teman mengirimnya ke saya, kemudian ada my draft atau game-game yang belum selesai dibuat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada report. Nah, di mana report ini nanti hasilnya berupa laporan-laporan dari nama dan nilai-nilai yang ada. Gitu. Dan di sini ada grade, di mana dia akan langsung membuat si permainan kita ini. Jadi di bagian create ini kita nantinya akan membuat game kita macam-macam.
Oke, kita exit dulu. Kemudian di sini ada profil, ada setting. Selanjutnya ada information. Di sini ada nambah nama atau mengedit juga nama kita. Kemudian ada add interest, misal kita tertarik dengan ekonomi, English atau biologi, seperti itu, misal di save, jadi ada terlihat interest. Dan ada challenge in progress. Di tengah ini kita melihat window atau halaman atau dinding welcome, let's get start. Jadi dinding let's get start ini semacam tutorial, 3 step untuk mengetahui gimana permainan Kahoot ini. Dan di sini ada create Kahoot dan host Kahoot. Di bawahnya berita-berita terkait Kahoot. Dan kita akan mencoba untuk menggunakan let's get start di see how it works. Nah, jadi nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Ini tampilan ketika bermain. Sistemnya ini merupakan game pin yang harus dikopikan atau dimasukkan ke dalam sini, seperti itu. Jadi misal kita masukkan 5, 1, 4, 6, 0, 1, enter, sandi, oke, go. Nah, ini nanti cara kerjanya kita bermain sebagai host. Yang bagian sini merupakan host, kemudian yang bagian sini merupakan pemainnya, si pemain itu. Nah, si host nanti akan si pembawa permainan ini akan memulai permainan awal seperti ini, di mana kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan, apakah semua stroberi merah? Yes, no, black strawberry exists too, no white strawberry, no yellow strawberry exists too. Coba ini jawabannya. Oke. Nah, seperti ini, kemudian nanti kita next lagi, nanti akan keluar skor kita. Yang kita next lagi di pertanyaan kedua, Hang Song Dong Cave in Vietnam is the biggest cave in the world. It has its own jungle, river, climate, atau all of above. Nah, saya tidak tahu jawabannya apa. Misal kita jungle saja. Ini jungle. Oh salah, ternyata ada all of the above. Jadi ada climate, ada river, ada jungle. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita nanti akan mencoba membuat pertanyaannya. Oke, kita akan keluar demo, lihat. Kemudian create Kahoot. Nah, seperti ini kita akan mencoba membuat 10 pertanyaan. Nah, disinilah kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan terkait mata pelajaran tertentu ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu berdasarkan judul yang akan kita atau tema yang akan kita pilih seperti itu. Karena tadi saya sudah membuat ketertarikan terhadap biologi, kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait biologi. Misal, berapa
jumlah kromosom manusia seperti itu. Nah, di sini merupakan letak ataupun tempat kita membuat pertanyaannya. Dan setelah itu di bagian sini kita bisa menambahkan gambar, sebuah gambar di mana ada tiga gambar ataupun source sumber-sumber lain, di mana di sini ada tiga sumber atau tiga pilihan, di mana yang pertama ada image library. Image library ini merupakan apa namanya, library yang disediakan oleh si Kahoot kreator ini. Ada Sense, nah, kita nanti bisa memilih pada bagian ini, misal ini, misal berapa jumlah kromosom manusia, ini sebagai peraganya, kemudian untuk jawabannya misal 32, 33, misal 34, dan 35 seperti itu. Kemudian oh ternyata ada 23, misal 32, 23 pasang, 32 pasang, kemudian berapa lagi? 45 pasang, 45 saja. Sama 4 seperti ini. Nah, kemudian setelah kita membuat jawaban-jawabannya, kita juga harus menuliskan jawaban mana yang benarnya, dicentang pada bagian jawaban yang benar sebagai penanda apa namanya bagian mana yang benar seperti ini. Di sini juga ada aturan single select dan multi select. Kalau single select cuma satu saja yang benar jawabannya. Dan poinnya ini juga bisa diatur mulai dari 0, 1000 sampai 2000. Dan waktunya ada 5 detik, 20 detik, 30 detik, 120 detik tergantung bobot soal, apakah soal itu perlu membutuhkan waktu lama untuk dikerjakan ataupun tidak, seperti itu. Kemudian lanjut pada penambahan pertanyaan, ada dua pilihan. Yang pertama ada quiz, yang kedua juga ada true or false. True or false ini dia digunakan untuk mencari jawaban yang benar atau yang salah, seperti itu. Misal kita masih dalam pertanyaan biologi, pertanyaannya apakah tikus binatang omnivora? Seperti ini, jawabannya ya atau tidak. Jawabannya benar adalah ya, seperti ini. Kemudian kita bisa menambah image library. Atau kita bisa mengupload image yang kita punya ke dalam sini, seperti itu. Misal dari folder yang dari foto di folder yang kita punya. Kemudian kalau misal mau cari foto-foto yang gratis, kita bisa menuju freepik.com seperti ini. Ini merupakan apa namanya, sebuah platform atau website yang dia menyediakan gambar-gambar gratis untuk digunakan, seperti itu. Misal di sini saya ingin mencari tikus seperti itu. Seperti ini,
kita bisa mendownloadnya, tapi ini merupakan source sumber yang premium. Kita bisa memilihnya seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih saja. Atau kita bisa menggunakan website-website gratis lain yang bisa dipilih seperti itu. Oke. Coba kita cari saja yang ada di sini. Oh, ini ada tikus ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian bisa ditambah pertanyaan lagi sebanyak mungkin sesuai dengan bobot nilai yang diinginkan ataupun hasil yang diinginkan. Kemudian setelah selesai kita membuatnya, kita bisa melakukan preview terlebih dahulu. Nah ini, apakah tikus binatang omnivora? Previewnya seperti ini. Oke, ini juga kita bisa melakukan preview terlebih dahulu. Dan setelah itu ada, ketika kita tidak mau melanjutkannya, kita bisa exit. Dan dia akan tersimpan di dalam draft kita. Dan kalau kita ingin melanjutkan, tinggal dipencet edit. Nah di dalam Kahoot ini tadi kita akan menampilkan bagian-bagian yang sudah ada, tapi karena si ini belum ada, kita akan coba selesaikan. Kemudian setelah exit ada done. Di dalam done ini kita bisa memberikan judul, misal IPA, misal deskripsi biologi dasar gitu kan. Dan continue, lanjut. Kita sudah selesai membuat Kahoot di mana hasilnya sudah ada di dalam sini, IPA. Kemudian tadi di bagian home, sebelah create Kahoot ini ada host Kahoot, di mana kita bisa menggunakan pertanyaan ini untuk kita menjadi pembawa acara permainan ini. Ini ada pilihan jadi host atau men-challenge seseorang. Ini untuk homeschooling and trivia, ini untuk self-paced dan learning and trivia. Kita akan menggunakan yang host ini aja. Nah, sistemnya nanti seperti tadi. Kita akan buka window baru. Ini merupakan pin yang digunakan untuk bermain. Jadi ini pin kita.
Kemudian di sini kita masuk ke Kahoot IT. Setelahnya kita masukkan PIN yang ada 572395, dan setelah itu enter, nickname-nya Sandi, oke go. Nah, di sini akan muncul apa namanya, nama yang tadi, kemudian tadi eh, si host juga bisa meng-kick orang yang tidak dia inginkan. Tuh kan, sorry that nickname is taken, misal kita ganti nama. Kita bisa kick seperti ya. Si Arfan ini sudah masuk. Nanti cara mainnya misal di dalam kelas guru menampilkan layar ini, menampilkan layarnya di monitor seperti itu atau di layar monitor LCD, kemudian siswa-siswanya bisa menggunakan laptop ataupun HP-nya untuk memainkan. Ini kalau misal skemanya di dalam kelas ya, seperti itu. Dan kita mulai start. Nah, kemudian yang bagian sini juga akan bergerak. Ini merupakan pertanyaannya. Nah, kita baru menjawabnya. Di sini ada jawaban-jawabannya 23 pasang, 40 pasang, 32, 44. Dan kita centang yang ini. Kita benar, dia akan keluar seperti ini. Dan ketika di next nanti dia akan menampilkan ini dan akan jalan lagi. Oke, kemudian muncul pertanyaan baru, apakah tikus binatang omnivora, true or false. Kemudian di bagian siswanya ada konsol ataupun gamenya, tombol ngekliknya seperti itu. Kemudian di next, kemudian nanti akan ada seperti ini. Nah, nanti akan seperti itu. Oke, next. Oke, cara membuat permainan di dalam apa namanya, Kahoot seperti itu. Kemudian nanti ketika ingin membuat lagi tinggal klik di bagian sini aja. Oke. Sekian pembahasan tutorial kali ini, pembahasan tutorial Kahoot untuk membuat game, kemudian gimana untuk memainkannya bersama murid kita ataupun teman-teman kita. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akhiri, semangat terus belajar.